kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan anggota Desta Maharensi NIM 144, Eben Jaya Sitinjak NIM 013, Eka Mafratur Fitria NIM 050, Elok Intan Rustarina NIM 065, Erina Dramayanti NIM 039, Farhan Zuhri NIM 126, Fitria Dwi Kemalasari NIM 068, dan Indah Faiha NIM 019. Pada video kali ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang analisis diskriminan untuk mengetahui apakah variabel usia konsumen mempengaruhi tipe konsumen yang banyak minum dan sedikit minum air mineral. Dalam analisis ini terdapat 26 tabel yang mana minum sebagai variabel Z. Kemudian independennya yaitu usia, berat, tinggi, jam kerja, dan olahraga. Sedangkan dependennya adalah kode 0 sama dengan sedikit dan kode I1 sama dengan banyak. Halo teman-teman semua, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara memasukkan data melakukan analisis diskriminan menggunakan SPSS. Untuk yang pertama, di sini kita klik variabel view terlebih dahulu dan tampilannya akan muncul seperti ini. Lalu pada NIM ini kita isi dengan variabel-variabel yang nantinya akan digunakan. Di sini saya sudah mempunyai datanya. Data mengenai analisis diskriminan untuk mengetahui apakah variabel usia konsumen mempengaruhi tipe konsumen yang banyak minum dan sedikit minum air mineral. Di sini untuk variabel Z-nya ada minum, lalu variabel independennya ada usia, berat, tinggi, jam kerja, dan olahraga. Selanjutnya kita masukkan variabel ini pada SPSS. Nah, di sini kita masukkan minum, setelah itu ada usia, berat, tinggi, jam kerja, olahraga. Nah, karena di sini ada label, jadi kita masukkan juga untuk labelnya. Di sini minum sedikit atau banyak. Lalu usia ini kita masukkan usia konsumen, berat badan konsumen, tinggi badan konsumen, lalu lama jam kerja konsumen, dan lama olahraga konsumen. Selanjutnya pada minum ini akan kita masukkan mengenai skalanya, karena di sini kan ada yang sedikit dan banyak. Nah, akan kita tandai menggunakan value. Untuk sedikit ini kita tandai dengan 0 dan banyak ini kita tandai dengan 1. Nah, di sini ada 0 dengan labelnya sedikit minum. Kita add, ada 1 dengan labelnya banyak minum. Kita add. Lalu klik OK. Nah, di sini akan muncul seperti ini untuk tanda-tandanya. Setelah ini terisi, kita kembali lagi ke data view. Nah, untuk tampilannya sudah muncul seperti ini. Minum untuk keterangan minum sedikit atau banyak, usia untuk keterangan usia konsumen, berat untuk keterangan berat badan konsumen, tinggi untuk keterangan tinggi konsumen, jam kerja untuk keterangan lama jam kerja konsumen, dan olahraga untuk keterangan lama olahraga konsumen. Selanjutnya kita akan masukkan data-datanya. Di sini untuk datanya telah saya ubah seperti ini. Untuk yang minum ini telah saya ubah sesuai dengan kode-kode yang telah dimasukkan tadi. Untuk kode 0 ini sedikit minum, untuk kode 1 banyak minum. Lalu kita blok. Lalu kita blok dan kita copy.
Setelah itu langsung saja dipaste di SPSS-nya. Nah, akan muncul seperti ini sebanyak 26 data. Kita cocokkan, ternyata di sini sudah benar ada 26 data. Setelah sudah dimasukkan seperti ini, kita langsung saja melakukan analisis diskriminannya. Yang pertama kita klik analyze, lalu di sini kita pilih yang ini yang classify, lalu kita klik yang diskriminan. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Untuk grouping variabel ini kita masukkan dengan minimum, lalu kita masukkan define range-nya. Untuk minimumnya ada 0 dengan keterangan sedikit minum dan maksimum 1 keterangan banyak minum. Lalu kita klik continue dan usia konsumen ini kita masukkan ke dalam independen, berat badan masukkan ke dalam independen, tinggi badan masukkan ke dalam independen, jam kerja masukkan ke dalam independen, dan olahraga juga kita masukkan ke dalam independen. Lalu kita klik yang ini, yang use stepwise method, yang artinya ini akan melakukan proses seleksi pada variabel independennya. Lalu di sini ada statistik, kita klik yang statistik dan akan muncul tampilan seperti ini. Untuk min ini kita klik, untuk univariate ini kita klik juga, box kita klik juga, untuk yang ini kita klik juga. Setelah itu kita klik continue. Di metode ini kita juga klik, lalu kita klik yang mahalo nobis dan yang ini. Nah, setelah yang ini juga jangan lupa dipastikan dalam keadaan diklik, sudah diklik. Lalu setelah itu kita klik continue. Selanjutnya kita pilih yang classify juga. Di classify ini kita klik yang case wise, leave one out classification. Setelah itu kita klik continue. Dan yang terakhir di sini di save, kita klik ketiga-tiganya. Continue. Setelah itu kita klik OK. Nah, ini dia output yang telah dihasilkan. Dapat kita lihat di sini ada analyze case processing summary, group statistik. Di sini ada analisis yang pertama. Di sini ada stepwise-nya. Di sini ada summary of canonical discriminant function-nya. Hingga classification result. Untuk selanjutnya interpretasi data akan dijelaskan oleh teman-teman yang lainnya. Terima kasih. Untuk selanjutnya adalah hasil analisis dari diskriminan. Pada yang pertama itu ada analisis case processing summary, yang mana dapat ditunjukkan data nilainya valid sebesar 26 dalam persen dengan persentase 100%. Nah, dalam hal ini dapat diartikan bahwasanya data tersebut telah valid, tidak ada missing, atau dengan kata lain, data sudah lengkap, tidak mengalami cacat maupun rusak. Dan selanjutnya ada tabel grup statistik. Nah, pada tabel grup statistik di sini dapat diketahui nilai rata-rata dari setiap kategori, yaitu kategori sedikit minum, kategori minum banyak, dan total dari kategori tersebut. Nah, pada kategori sedikit minum dapat diketahui nilai rata-rata usia memiliki nilai 32,6471, kemudian berat badan memiliki rata-rata 54,411, rata-rata tinggi badan sebesar 155,76, rata-rata jam kerja 5,31, dan rata-rata lama olahraga 3,4233.
Begitu juga sebaliknya di kategori minum banyak, dapat diketahui bahwa nilai rata-rata dari usia sebesar 29,55, kemudian rata-rata berat badan 55,88, rata-rata tinggi badan 147,2, rata-rata jam kerja 5,4, dan rata-rata lama olahraga 3,22. Dan selanjutnya adalah tabel Test of Equality of Group Means. Nah, pada tabel ini dapat ditunjukkan uji beda dari dua rata-rata untuk setiap variabel. Tabel Test of Equality of Group Means. Nah, pada tabel ini dapat ditunjukkan uji beda dari dua rata-rata untuk setiap variabel, di mana dari keempat variabel tersebut dapat digunakan untuk menentukan bukti secara signifikan dan digunakan untuk menentukan hipotesis. Nah, untuk hipotesis di sini ada H0 dan H1, yang mana H0 ini tidak ada perbedaan rata-rata untuk setiap variabel, yaitu antara minum banyak dan minum sedikit. Dan untuk HA atau H1 yaitu ada perbedaan rata-rata untuk setiap variabel antara yang minum banyak dan minum sedikit. Nah, pada tabel Test of Quality of Group Mean ini, nilai dari usia, berat badan, tinggi badan, jam kerja, lama olahraga itu nilainya lebih dari 0,05, dengan nilai signifikannya itu lebih dari F, yaitu 0,05, sehingga menunjukkan bahwa H0 diterima dan H ditolak dengan hipotesis yang telah diajukan tadi. Dan selanjutnya adalah stepwise analysis. Nah, pada stepwise analysis ini terdapat tabel variabel not in the analysis, yang mana digunakan untuk menguji variabel independen mana yang paling membedakan. Nah, dapat disimpulkan bahwasanya pada tabel tersebut, pada tahap 0, berat badan merupakan faktor yang paling mempengaruhi konsumen, yaitu antara minum banyak dan minum sedikit, karena memiliki nilai F paling tinggi, yaitu sebesar 0,774. Dan pada tahap 1, variabel lama olahraga merupakan variabel yang paling signifikan dan sangat mempengaruhi konsumen minum banyak atau minum sedikit, karena memiliki nilai F paling tinggi, yaitu sebesar 0,909. Membentuk fungsi diskriminan ini berdasarkan canonical discriminant function coefficient, dan model diskriminan yang dihasilkan dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut, yaitu Z sama dengan min 18.026, tinggi badan lebih dari 118. Selanjutnya yaitu menentukan cutoff dengan tabel function at group centroids. Berdasarkan tabel function at group centroids dapat diidentifikasikan konsumen termasuk mengonsumsi air minum dalam jumlah sedikit ataupun banyak sebagai berikut. Konsumen dikatakan sedikit minum jika memiliki nilai Z-score minimal 0,349, dan konsumen dikatakan banyak minum jika memiliki nilai Z-score maksimal min 0,659. Hasil tersebut valid menurut dari data SPSS yang telah kita buat. Case-wise statistik digunakan untuk mengidentifikasikan data aktual dengan prediksi model diskriminannya. Untuk data aktual yang pertama dengan skor determinan 0,141. Data yang kedua memiliki skor determinan 0,495. Data yang ketiga memiliki skor determinan 0,613. Dan seterusnya hingga data yang terakhir, yaitu data ke-26 memiliki skor determinan minus 0,803. Untuk selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Klasifikasi result yang original dan juga cross validation, minuman sedikit atau banyaknya, dan juga predikat group membershipnya, jumlah sedikit banyak serta totalnya dapat dilihat pada tabel di bawah tersebut. Nah, di mana di sini yang A 73,1% of original grouping case correctly classified, yang B
cross-validation is done only for those cases in the analysis. In cross-validation, each case is classified by the fund case derived from all case other than that case. Yang ke-C, 73,1% of cross-validation grouped case correctly classified. Baik, selanjutnya dan yang terakhir yaitu kesimpulan akhir yang didapatkan dari hasil classification research, di mana untuk hasilnya di sini kita bisa lihat yang terlihat pada bagian originalnya, konsumen yang pada data awal berada pada kategori sedikit minum dan setelah klasifikasi fungsi diskriminan tetap berada pada kategori sedikit minum sebanyak 13 orang. Sedangkan untuk konsumen yang pada awalnya berkategori sedikit minum dan setelah diklasifikasi fungsi diskriminan berubah menjadi kategori banyak minum sebanyak 4 orang. Dengan demikian juga terlihat ketepatan prediksi dari model ini yaitu 73,1%. Dan jika dilihat dari validasi silang atau cross validate, angka tersebut sama dengan 73,1%. Semakin tinggi dari nilai validasi termasuk cross validate-nya, tentu semakin bagus karena semakin tepat fungsi diskriminan yang membedakan dua kategori tersebut. Karena kedua angka tersebut bisa dianggap tinggi atau di atas 50%, maka fungsi diskriminan yang telah dibentuk sudah layak digunakan untuk analisis diskriminan atau valid digunakan untuk menganalisis penelitian ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.